Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi dari Prodi Agribisnis dengan NIM 091058090021. Saya akan merangkum sedikit materi dari Pak Bibin yang telah dijelaskan dalam mata pelajaran Pancasila. Saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi nasional. Ini adalah peta Indonesia. Kita tahu ya bahwa di dalam negara Indonesia itu ada sangat banyak suku, agama, ras, dan budaya, dan adat istiadat. Indonesia juga memiliki sangat banyak suku, tapi itu bukanlah satu alasan kenapa kita tidak bersatu. Karena walaupun sangat banyak suku Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu tetap bersatu dan terjadilah sebuah integrasi. Nah, salah satu alat pemersatu bangsa atau integrasi nasional itu, contohnya itu dasar negara, yaitu Pancasila. Dan yang kedua itu adalah bendera merah putih atau bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa. Kita semua tahu bahwa bahasa kita di seluruh negara adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional dan persatuan. Yang keempat itu adalah lambang negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Yang kelima adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dan contoh lainnya alat pemersatu bangsa yaitu adalah lagu-lagu perjuangan. Ada sangat banyak lagu perjuangan yang ada di Indonesia. Baiklah, di sini ada Sumpah Pemuda, saya akan membacakannya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini tersebut juga mengatakan bahwa kita hanya punya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang makna integrasi nasional. Integrasi biasa diartikan sebagai menyatukan, memadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dan nasional biasa diartikan sebagai bangsa. Jadi, arti integrasi nasional secara politis yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan integrasi nasional bangsa Indonesia yaitu adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Berikut adalah faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama yaitu rasa senasib seperjuangan. Kedua, pengamalan ideologi nasional. Ketiga adalah keinginan untuk bersatu. Keempat adalah antisipasi ancaman dari luar. Yang berikutnya adalah semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Yang terakhir yaitu
penggunaan bahasa Indonesia. Sebenarnya ada banyak contoh faktor pendukung, tapi itulah contoh yang sempat saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah faktor penghambat, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, berkembangnya etnosentrisme, dan kurangnya toleransi dan saling menghargai, sehingga dapat menghambat suatu integrasi nasional yang terjadi di negara kita ini. Nah, adapun syarat integrasi nasional, yaitu satu, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu sama lain. Dan yang kedua yaitu terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga yaitu norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. Keempat yaitu semua warga mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati. Yang kelima yaitu semua warga harus meminimalisasi konflik. Nah, adapun ancaman dan tantangan integrasi. Yang pertama gerakan separatisme, kedua spoilerase, ketiga berita hoax yang sangat sering terjadi di sini sekitar kita. Yang keempat yaitu terorisme. Yang kelima adalah peredaran narkoba. Yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi yang tidak sesuai dengan manfaatnya tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, cara menghadapi ancaman dan tantangan tersebut yaitu bela negara atau sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, cara menghadapi ancaman dan tantangan tersebut, bela negara dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut, yaitu usaha yang bersifat mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindak kriminal dan politis. Misalnya disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme. Nah, untuk gangguan yaitu hal atau usaha yang berasal dari luar bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa. Hambatan yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri bersifat atau bertujuan melemah atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menganggap kebudayaannya lebih baik dari kebudayaan suku bangsa lainnya. Yang keempat yaitu tantangan, hal atau usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan. Contohnya pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Berikut adalah hal yang tadi harusnya dilakukan di Indonesia dan mudah-mudahan sudah terlaksana. Bela negara. Dasar hukum bela negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 3. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. 4. Itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara. Unsur bela negara. Contoh unsur bela negara yaitu pertama cinta tanah air, kedua kesadaran berbangsa bernegara, 3 yakinkan Pancasila sebagai ideologi negara,
Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan. Cara bela negara. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Ketiga, pengabdian sebagai TNI. Empat, pengabdian sebagai keahlian atau profesi. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan atau yang sempat saya rangkum dari pelajaran yang saya terima dari Pak Bibin. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.